Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang Santai Berwawasan dalam Isi Kamu, podcast Kacamata Muda. Perkenalkan, aku di sini MC. Perkenalkan, nama aku Nyoni Adi. Wahana kaula muda bedah wacana. Bagaimana kabarmu kamu ini selama kamu liburan kemana aja nih? Baik sih kabarku. Aku kemarin itu liburan aku keluar kota, keluar pulau bahkan naik pesawat. Aku ke Keluar kota Lombok. kemana nih? Ke Lombok aku Waduh, liburan sama keluarga besar. kapan-kapan aja tuh ya. Kalau kamu kemana nih kemarin liburan? Kalau aku kemarin itu ke Jawa Tengah, ke Ngapain tuh? Batang, ke Ngapain aja rumah, tuh di sana? ke rumah nenek. Ke rumahnya aja. Gak ada Ya, kegiatan lain gitu? ya sih, cuma ya seperti kegiatan di rumah aja sih. Cuma silaturahmi, bantu-bantu, gitu-gitu sih. Kemarin kan habis lebaran tuh ya. Ya, Dapat THR berapa tuh? cuma batas 300 kan ya. Banyak dong itu. Dikit lah. Di sekolah gini kan pasti banyak tuh orang-orang kaya gitu kan. Ya, pasti lebih banyak lah daripada aku. Kamu Orang berapa kaya nih? ya. Aku berapa ya? Ada deh. Gitu. Mainnya gitu ternyata. THR-nya mau kamu buat beli apa nanti? Pikiranku sih buat hadiah mama. Apa ya Hadiah. caranya? Buat mama ya? Iya, apa bagusnya? Hmm, tas bisa, jam tangan juga bisa. Skincare, kamu pakai skincare nggak? Atau makeup? Enggak sih. Enggak terlalu dia tuh orangnya natural. Enggak pakai Oh, makeup natural makeup ya. gitu ya. Berarti makeup gitu nggak pakai? Enggak pakai. Paling cuma serum gitu gitu. Ya itu skincare dong, Oh, Nyoni. gitu. Oh, kirain Iya, sama aja. ya itu skincare. Bisa juga sih kasih hijab kamu kena kan Wah, juga kemarin habis Ramadan diskonnya jadi masih pas. hijab sih bagus ya. Ya hijab itu kamu kalau kasih hijab itu ada banyak tahu. Kamu tahu jenis hijab apa aja nih? Bukan sama aja ya. Cuma Enggak dong. banyakan itu selendang, enggak selendang terus diselempangkan gitu aja kan Selendang ya. bisa jadi hijab kan gitu. Selendang ya. Jadi macam-macam hijab itu ada banyak banget nih. Ada sifat, ada himar. Himar itu yang kayak biasanya anak pondok yang kudunya tuh panjang-panjang gitu yang Oh, ya, ya, tahu sampai tahu. lutut kayak gitu itu yang sangat-sangat syar'i. Terus ada apa lagi ya, ada pasmina. Tapi Ada, dengar-dengar tuh pasmina nggak boleh di Semamda. nah iya itu jadi kemarin itu jadi sebenarnya jadi kamu tahu nggak pasmina itu kayak gimana, yang kayak gimana gitu? Nggak tahu sih. Kalau menurut aku itu dicari ke Google ya. Pasmina itu sama kayak tadi. Cuma di kerudung, diselempangin aja. Gitu kan? Jadi iya sih ada benarnya juga, cuma sebenarnya pasmina itu jadi dia itu kalau segi empat kan bentuknya persegi kan. Ya. Oke. Nah kalau pasmina itu bentuknya tuh persegi panjang. Jadi tapi itu pun di modelnya itu juga bisa banyak model. Kayak bisa bisa diputer-puterin, bisa diambil satu, macam-macam deh modelnya. Itu hijab apa? Rumus algoritma. Banyak banget kayak matematika aja nih. Aduh, aduh. Sulit. Aduh. Nah itu tuh kenapa kamu tadi kan bilangnya kan Mas Mina nggak boleh kan di Ya. Semanda. Jadi ceritanya eh, sebenarnya pasmina itu bisa loh dijadikan dipakai dengan model yang syar'i, yang sesuai dengan syariat Islam gitu. Oke. Cuma kan tadi aku bilang kan model itu ada banyak banget kan, bisa Ya, sangat ya. bervariasi lah. Hmm.
Nah, eh, yang nggak dibolehin itu karena eh, di Mamda ini, nggak di Mamda doang sih, Ya, ya pokoknya orang-orang yang pakai pasmina, salah satu model hijabnya itu yang paling simpel. Tadi kan ada banyak tuh, kan kamu ya, juga ya. pusing kan. Nah, Hmm. sebenarnya cewek itu juga juga nggak semuanya itu mau ribet tuh. Jadi ada yang ingin ambil itu ya yang simpel-simpel aja gitu model hijabnya. Nah, salah satunya itu yaitu yang cuma dipakai terus diselemparkan satu gitu. Hijab aja buat simple, apalagi buat orang. Bikin susah aja. Nah, itu tuh hijab yang disampingin satu itu tuh eh, kenapa itu nggak boleh disemamda? Karena jadi dia itu kan biasanya kalau pakai kerudung ini kan ada jarumnya nih, Ya, atau nggak pakai peniti, atau nggak pakai pengait lainnya lah. oke. Nah, kalau pasmina itu kan juga ada banyak banget kan bahannya, ada voal, ada wol, ada banyak, ada ceruti, ada banyak lah pokoknya. Emangnya ngaruh gitu. Kalau Ngaruh, pakai bahan yang berbeda, kan ngaruh, sama aja tujuannya. ngaruh sih karena eh, hijab itu kan hijab ini nggak cuma di Indonesia ya, Ya, di apa di luar negeri itu juga ada kan yang pakai hijab. Nah, musim-musim itu kan berbeda-beda kan di negara-negara. Ada yang oke. panas, ada yang dingin, kayak gitu kan. Kalau di sini kan kita kan nggak dapat tuh musim salju. Ya, Nah, kalau di negara-negara lain kan juga ada kan yang dapat musim salju. Nah, jadi hijab itu ada banyak bahannya, itu ada yang wol. Itu kalau karena kalau di sana itu kan lebih anget ya. Jadi kayak kalian bisa biar lebih anget gitu. Kalau di Indonesia ini tuh banyaknya itu yang banyak tuh yang tipis-tipis. Tahu nggak kenapa? kenapa tuh? Ya karena di Indonesia panas, gimana sih? Oh iya, iya. Ya, nah itu tuh kalau apa yang udah bahannya tipis, nah itu tuh cuma disampirin satu. Nah dia tuh kan bahannya licin ya, kadang ada yang licin. Jadi kalau pas kita lagi berkegiatan, itu tuh bisa sewaktu-waktu yang disampirin itu daki gitu loh. Jadi bisa kelihatan auratnya gitu. Makanya di Sunda itu nggak boleh nih. Jadi hijab menurut kami itu sebagai tren aja kan, bukan seperti buat ibadah gitu kan. Hmm, kalau kebanyakan pandangan anak muda sih, menurut aku kayaknya kayak gitu. Cuma sebatas tren aja ya. Mm-mm. Tapi sebenarnya ya nih, sebagai muslimah itu, sebagaimana firman Allah, kita itu pakai hijab itu udah kewajiban. Itu ada di surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Hmm. Oh gitu. Selama kamu di pesawat ngapain aja? Aku penasaran. Aku soalnya nggak pernah itu naik pesawat. Kamu nggak pernah naik pesawat? Belum sih, belum pernah. Serius? Serius. Jadi di pesawat ya udah sih. Ya ya udah pesawat ya kayak naik kendaraan biasa sih, cuma ya pemandangannya awan. Kalau misalnya biasanya kan kita kan jalan kan, jadi lihat awan, bisa lihat gunung, lihat pulau gitu. Terus pramugarinya itu gimana? Pakai kerudung apa enggak? Soalnya Nah, kan banyak pramugari itu yang yang agamanya Kristen kan nggak selamanya itu orang orang pramugari itu Islam kan. iya, Gimana? iya. Aku baca-baca ya, pramugari itu ada loh yang ini, yang pakai hijab. Jadi bajunya itu lebih tertutup. Mas, biasanya kan kayak pendek gitu ya. Iya, iya. Nah, ini tuh agak lebih panjang. Terus habis itu ada hijabnya. Itu tuh biasanya itu ada di negara-negara Timur Tengah, Turki, gitu. Dan itu pun yang pakai hijab itu nggak cuma pas lagi bawa rombongan haji. Jadi kayak ya emang udah uniformnya, udah seragamnya itu pakai hijab. Walaupun
Kristen juga tauku tuh tetap ada deh yang tetap disuruh kayak pakai kerudung. Shal. Oke, oke, oke. Aku pernah ya dilihat di TikTok itu ada seorang atlet yang pakai hijab. Hijabnya itu ketat. Itu gimana menurut kamu? Sebenarnya ya kalau misalnya pakai hijab kan harusnya kan nutup aurat gak? Masa pakai pakaiannya yang ketat kayak sama aja nggak sih? Tapi menurut aku ada beberapa manfaat dari hijab ketat untuk seorang atlet. Hah? Emang iya? Iya, Apa? manfaatnya itu yang pertama, kalau nggak salah sih, menjaga kehormatan sebagai dirinya sendiri. Kan dia itu seorang Islam. Hmm. Ya, terus dia juga punya manfaat untuk menjaga apa ya namanya? Wah, untuk menjaga diri lah kalau nggak salah itu. Ya, menjaga diri dari penggemar atau fans-fans yang fanatik pada dia itu Oh loh. iya iya Ya, iya, iya. yang pikiran orang cowok kan pasti kalau melihat jilbab ketat itu kan langsung bergairah gitu ya kan ya. Oh gitu nih. Gitu. Kalau kamu pernah Coba lihat coba nggak coba cowok-cowok yang pandangan cowok sama cewek yang berhijab sama yang nggak berhijab itu kayak gimana sih? Aku pengen tahu. pandanganku ya, kalau orang berhijab itu kayaknya itu bosen gitu loh. Lihat itu aja. Kak, apa ya? Kayak merusak suasana gitu loh kalau tertutup Emang semua iya kayak gitu. gitu. Iya. Terus Terus kalau yang nggak berhijab itu rasanya tuh wah, ada wanita cantik yang harus aku tembak nih. Minimal budol lah ya. Budo Budol lah, ya, budol. Budo ya. Lah, berarti kamu di Semanda ini ada nggak sih Oh, pasti yang kamu incer? nggak ada sih. Sumpah nggak ada. Emang iya, Iya. nggak boleh ya? Loh, Tidak boleh. kenapa? Kan Kan nggak boleh pacaran-pacaran. oh gitu. Ya iyalah, itu kan berdosa. Tidak boleh pacaran-pacaran tuh. Tapi kamu tahu nggak sih, Ni, kalau di ada budayanya Melayu, itu tuh membiasakan kaum wanita memakai baju panjang atau yang biasanya itu disebut baju kurung. Kayak di Malai, itu tuh Lebaran itu aku lihat banyak di TikTok itu kayak pakai baju kurung gitu. Terus itu tuh ada kerudungnya juga, tapi kerudungnya tuh nggak yang kayak gini, kayak cuma asal paling. Itu menurutmu gimana? Kayak kerudungan kayak gitu tuh menunda kerudungan atau kayak gimana? Kalau aku sih mendingan bahasa kerudungan kali ya. Taruh ber Terus di busana budaya Jawa, terus di suku Madura, suku-suku lain, itu juga ini loh. Pernah nggak kamu lihat busana hijab yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya? nggak pernah lihat aku. Ke Madura pun nggak tahu. Oh, orang Madura? Belum, Nggak katanya belum. kamu orang Madura. Kata siapa? Mungkin keturunannya. Oh, emang iya? Nggak sih, nggak juga. Ngarang ya? Sekarang. Balik ke yang atlet tadi tuh. Oke. Jadi, menurut kamu atlet itu mending pakai hijab atau enggak? Ya, itu sih tergantung mayoritas dia ya. Kalau dia itu cuma mengikuti Islam KTP, ya mendingan nggak usah sih. Islam KTP? Kayak Iya, gimana tuh maksudnya Islam cuma KTP? sebatas Islam tapi dia tidak mengikuti aturan Islam. Oh, gitu ya. Tuh, iya. Kalau yang cuma niat banget gitu sama fanatik sama agama Islam, ya harus pakai hijab sih. Walaupun tetap ketat gitu. Kalau ketat kan, kalau terlalu longgar hijabnya, terus itu akan mengganggu ke stabilitas dia itu. Jadi akan menghambat pergerakan dia untuk mengejar apa yang dia mau Oh, gitu. gitu ya. Karena tadi kan olahragawan ya, Ya, dia atlet seorang kan atlet dia. ya.
Tapi bisa nggak sih harusnya kayak ada desainer di luar negeri gitu kan banyak ya desainer-desainer yang udah keren-keren di Indonesia pun nggak banyak sih kayaknya harusnya bisa nggak sih bikin desain yang tetap hijab syar'i tapi nggak mengganggu kegiatan atau perlombaan-perlombaan si atlet-atlet ini. Ada sih, cuma tetap lebih ke arah ketat, cuma lebih ke longgar lah juga, lebih apa itu, sintetis, bisa di lentur Sintetis ya, lentur gitu, rumput lentur ya, ya. sintetis gitu. Loh, apa Kayak apa rumput namanya ya, itu, sintetis. maaf lupa, ya lebih karet lah, Oh iya iya. jadi bisa longgar, Fleksibel kan fleksibel, ya, fleksibel, fleksibel ya. Bukan fleksibel, sintetis. lupa Sintetis lupa, maaf maaf rumput maaf. dong Iya iya, sintetis. Buat futsal itu nggak sih rumput sintetis? beda. Kalau futsal itu rumput asli, Oh nggak iya bisa kan? itu apa, nggak bisa dipakai rumput sintetis, malah lebih apa ya, cepat hancur nanti Oh pakai gitu. sepatu Futsal. kok futsal, bola lah. Kalau futsal kan nggak pakai ini kan, apa Pakai apa tuh? yang kayak duri-duri itu loh. Oh yang Ya, bawahnya sepatu futsal itu. Sepatu bola. bola ya. Kalau futsal kan datar kayak sepatu biasa, cuma lebih licin aja. Itu Oh baru tahu sih itu aku. Kira sama semua sepatu itu. beda, beda. Berarti kalau futsal itu pakai rumput asli. Loh, futsal sih kebanyakan pakai itu apa? Sintetis. Bukan. Kan itu bola kalau pakai rumput. Nah, Oh, kalau futsal itu yang lantai itu yang ya? lantai Oh iya iya iya. Iya. pakai semen gitu. Gak bisa kamu pakai apa, bola, sepak bolaan pakai sepatu futsal, kan nanti lebih ke arah, waduh, pas hujan-hujan kan rumput tuh basah, ya makin licin dong jadinya, kepreset-preset mulu nanti. Tapi kamu suka nggak futsal? Ya kalau futsal itu suka-suka Kayaknya aku aja. nggak pernah deh lihat kamu futsal. Wah, ngenyek, ngenyek iya kok, ngenyek sekarang, ngenyek. Lah, Aduh kamu aduh, nggak ikut ekstra futsal sih, ya kan aku nggak tahu. anak Kan futsal itu, nggak pamit gitu. kalau futsal menurut aku itu bukan sebagai hobiku sih, lebih ke arah sebatas bisa, cuma nggak aku minatin gitu. Oh, jadi kayak ya udah seneng-seneng aja, Iya, main-main aja gitu ya. Eva gitu. Rifan. Kalau hobimu selain futsal apa tuh nih? Kalau boleh tahu. Badminton sih suka badminton. Kamu Terutama ikut volley ekstra sih. badminton? Ikut dong, Oh ikut, ikut. ikut. Ikut lomba-lomba gitu? Kalau lomba-lomba sih belum ya. Soalnya kan aku masih baru, masih pemula dari badminton. Tapi udah bisa lah, ada bisa nyaingin para atlet nih, Iya, bisa nih, emang iya. bisa, iya. Bahkan atletmu tunduk sama aku. Mana ada bisa kayak gitu. Saking jagonya aku. Tapi ada tahu gitu. Tapi katanya ya, ada yang pakai hijab itu atlet-atlet gitu. Oke. Nah itu tuh bukan difungsikan karena dia berhijab. Jadi kayak misal volley yang di pantai itu loh nih, tau nggak kamu? Oh, pantai pakai hijab pula. Panas dong Loh, jadinya. justru karena dia kepanasan kan panas tuh ya Oke, pasti. oke, ya, Justru ya. karena dia kepanasan jadi dia pakai hijab. Jadi nggak Kan langsung matahari tuh nggak langsung ke kepala. kan bisa tuh pakai topi. Topi Iya, topi pavoli itu itu tuh yang ada bolong itu kan, hijabnya. tahu kan? Nah, itu bisa dipakai model stylish, styling apa ya? Hijab sama sambil hijab gitu kan. Iya, iya kayak gitu. Tapi kan kenapa harus pakai hijab buat nutupin panas gitu? Kan nggak ngaruh jadinya. Nggak tahu ya, tapi mungkin buat dia kalau pakai hijab mungkin lebih tertutup, lebih nggak belang. Cewek itu kalau udah belang ke pantai apalagi itu sangat-sangat mudah belang. Walaupun udah pakai sunscreen atau sunblock pun itu udah bakal belang. Kayak ada yang memutuskan buat pakai hijab atau ya pokoknya kayak sesuatu yang menutup leher dan lain-lain gitu loh. Oh, aku punya kakak kan.
Perempuan atau laki-laki? Perempuan dong. Nggak mungkin kita bahas eh kakak laki-laki berhijab gitu kan nggak masuk akal gitu ya kan. Ya Ya, mungkin. Ya kan aku nggak tahu sih istilah keluarga kamu karena aku nih. punya kakak dua, laki-laki sama perempuan. Nah, perempuan Mm-mm. ini selalu banget ya. Namanya itu eh apa ya, stylish hijab dia itu terlalu terbuka. Jadi sebagai adik yang baik dan terlalu menurut sama agama fanatik Islam nih ya. Fanatik Islam ya. Bisa fanatik Islam ya Itu kata-katanya. eh selalu aku bilangin keras banget sama kakak aku. Kalau pakai hijab itu tertutup lah. Kok pakai hijab kayak mau ke dugem aja. Kasar ini kasar. Iya, Kan iya. sama keluarga harus saling mengingatkan kan gak Oh. boleh. Oh, berarti kamu tipe yang ngingetin ya, Iya, tapi harus tetap iya, diingetin. iya. Terus abis kamu ingetin, Ya aku suruh balik lagi lah ke kamar dia buat jaga di hijab yang lebih sopan dikit gitu. gitu. Tapi ya, sebenarnya tuh harusnya itu ya, semua muslimah itu harus berhijab. Karena kewajibannya itu sama kayak kewajiban menjalankan sholat yang berdosa jika ditinggalkan. Ada loh pepatah Jawa yang cocok dan mencerminkan pembahasan kita kali ini. Oh, apa tuh? Ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Kamu tahu nggak artinya apa? The hell, artinya apa itu, weh? Aku kurang ngerti, walaupun aku bahasa Jawa, aku ngerti Jawa tapi nggak ngerti. Wah, gimana gimana, gimana? Artinya tuh bahwa harga diri seseorang itu dari ucapannya, sedang harga diri badan kita itu dari busananya. Semoga melalui visi kamu ini, kaum muslimah yang sebelumnya masih minim wawasan berhijabnya, mulai saat ini bisa menggunakan hijab dengan istiqomah dan lebih syar'i ya. Amin. Demikian teman-teman bincang santai wahana kaulah muda bedah wacana. Sampai bertemu kesempatan dan wacana berbeda. Ikuti terus ya. Visi kamu, podcast Tes kacamata Kacamata muda. Muda. Tunggu nih sih, aku punya pantun buat kalian semua. Wah, apa tuh Mas Joni? Ikan tenggiri, ikan lele. Cakep. Jangan lupa, ikuti kami terus ya. Gimana? Aduh, Aduh, gimana sih kok Mas lupa Joni? ya? Kok malah lupa? Ya udah, ya udah. Ikuti podcast kita lagi ya. Gimana sih? Ya Allah, kok lupa ya? Ya Udah, Allah, udah, 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 udah. udah. Saya NC. Dan Nyoni Adi, kami Whatsapp. turut, kami, kami, kami undurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.